Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Muhammad Alfan MPD, yang telah mempersilahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidatul Maulidiyah, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang ibadah puasa. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama M. Simrom dan yang kedua Gilang Ramadan. Baik, ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu apa pengertian hakikat puasa. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan puasa. Yang ketiga, apa tujuan dan fungsi puasa. Yang keempat, hikmah puasa. Yang kelima, makna spiritual puasa. Dan yang keenam, puasa dan pembentukan insan berkarakter. Next. Keutamaan puasa Ramadan. Ada hadis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang artinya, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam adalah miliknya, dapat dicampuri hawa nafsu, kecuali puasa. Dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan perisai, maka jika seseorang sedang berpuasa, janganlah berkata keji atau ribut. Kalau seseorang mencaci maki padanya atau mengajak berkelahi, maka hendaknya dikatakan kepadanya, sungguh aku sedang berpuasa, demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah di hari kiamat adalah lebih harum dari bau minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, yaitu ketika akan berbuka puasa dan akan ketika menghadap Allah bergembira akan menerima pahala puasanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu M. Simrom. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Pengertian puasa itu sendiri sudah tidak asing bagi kita semua. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut syariat, puasa berarti menahan diri secara khusus dan dalam waktu tertentu serta dengan syarat-syarat tertentu pula. Menahan diri termasuk ibadah karena harus menahan diri dari makanan, minuman, dan berhubungan badan, serta seluruh macam syahwat, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan pengertian puasa sangatlah banyak yang mendefinisikan. Sedangkan menurut istilah, banyak para pakar yang memberikan definisi antara lain menurut Yusuf Kardawi, bahwa puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makanan minuman, bersetubuh dengan istri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183.
Dan adapun pula hadis mengatakan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mewajibkan puasa atas umatku selama 30 hari dan mewajibkan atas umat-umat yang lebih sedikit atau lebih banyak. Hal tersebut disebabkan karena ketika Adam memakan bagian dari pohon, yaitu sajroh, di dalamnya perutnya selama 30 hari, maka ketika Allah menerima taubatnya, Allah memerintahkannya untuk berpuasa selama 30 hari. Maka ketika Allah menerima taubatnya, Allah memerintahkannya untuk berpuasa selama 30 hari termasuk pada malam harinya. Dan diwajibkan atasku dan umatku untuk berpuasa pada siangnya saja, dan kita makan di malam harinya sebagai keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan mengapa Allah mewajibkan puasa? Salah satunya yaitu puasa merupakan salah satu contoh ibadah syar'un man qablana, atau juga amalan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Allah memerintahkan umat Islam berpuasa agar umat Islam menjadi orang yang bertakwa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudara Muhammad Gilang Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi puasa. Tujuan ibadah puasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah. Momen puasa menjadi pengingat nikmat yang diberikan Allah dengan diberikan rasa kehilangan nikmat tersebut sementara. Yang kedua, agar umat muslim selalu berada dalam kebenaran atau terbimbing. Menjadi hamba yang terbimbing artinya menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah dan mengikuti perintah. Yang ketiga yaitu agar dosa-dosa kita diampuni. Yang keempat, mendapat pahala surga dan jauh dari siksa neraka. Allah memerintahkan umat muslim berpuasa karena Allah ingin mendekatkan hambanya kepada surga. Bahkan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Yang selanjutnya yaitu hikmah puasa. Hikmah puasa ada 3 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif religius. Ketika menjalankan puasa, kita dituntut untuk menahan sesuatu yang menjadi kebutuhan sesuai nafsu. Selama sehari penuh kita dilatih untuk mengendalikan keinginan makan dan minum agar kita terlatih untuk menjauhi dan menghindari godaan nafsu untuk memilikinya dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan praktik-praktik yang tidak halal, seperti hasil korupsi, mencuri, merampas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perspektif medis. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa puasa mendatangkan banyak sekali efek negatif bagi tubuh. Rutinitas makan sehari 3 kali dipercaya sebagai anjuran medis agar tubuh senantiasa sehat. Sehingga perubahan pola makan dan perut dalam keadaan kosong selama sehari penuh bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan merusak sistem pencernaan. Anggapan tersebut ternyata sama sekali tidak argumentasi ilmiah. Puasa ditinjau dari aspek kesehatan ternyata justru memiliki beberapa manfaat yang mengagumkan. Di antaranya adalah mengistirahatkan organ pencernaan. Pada umumnya seseorang memiliki kebiasaan makan 3 kali dalam sehari. Dengan kebiasaan ini secara tidak sadar dia telah memaksa organ pencernaannya untuk bekerja terus-menerus tanpa memberi kesempatan istirahat. Setiap makanan yang masuk akan ditampung dan dicerna sekarang kurang lebih 4 jam
di dalam lambung. Selama itu pula makanan dicerna dan dipersiapkan pada kondisi keasaman tertentu dan mengamankan dari infeksi-infeksi yang serta diteruskan sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu perspektif sosial. Dengan merasakan betapa menderitanya menahan lapar dan dahaga selama berpuasa, akan menumbuhkan rasa kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian sosial terhadap nasib mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kelaparan dan kehausan hanya dirasakan selama 1 bulan. Padahal yang hidup serba kekurangan merasakannya sepanjang tahun. Perasaan ini akan mendorong seseorang untuk bersedekah dan menghilangkan sikap individualisnya sehingga tercipta hubungan harmonis antara orang kaya dan miskin. Next. Makna spiritual puasa. Nilai spiritual puasa adalah nilai ketuhanan yang terkandung dalam ibadah sebagai jalan menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Rasa terima kasih yang dimaksud di sini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk rasa syukur manusia kepada Tuhannya atas segala nikmat yang telah banyak diberikan dan tidak terhitung jumlahnya. Rasa terima kasih tersebut dibuktikan dengan cara melaksanakan puasa. Puasa yang dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia supaya lebih bertakwa, atau suatu cara berlatih untuk selalu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan mampu menjauhi segala larangannya dengan jalan melaksanakan puasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang ditetapkan oleh manusia. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yis. Baik, terima kasih atas waktunya. Yaitu materi selanjutnya adalah puasa dan pembentukan insan berkarakter. Berbicara tentang puasa, Ramadan tidak bisa lepas dari istilah menahan karena puasa tersendiri berasal dari kata imsak yang artinya menahan. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yang mana puasa adalah rukun Islam keempat. Sedangkan makna karakter adalah tingkah laku dan pola pikir yang terjadi secara alami, apa adanya, tanpa dibuat-buat, terjadi secara refleks dan bukan merupakan sandiwara. Lalu, kenapa puasa bisa membentuk karakter? Karakter adalah perilaku alami yang berasal dari perfleksian jiwa, dan karakter merupakan hasil dari budaya, sedangkan budaya sendiri terlahir salah satunya karena adanya tingkah laku pembiasaan. Ibadah puasa khususnya di Indonesia telah membentuk budaya baru masyarakat. Contoh pembentukan insan berkarakter, yaitu yang pertama, berhati-hati, teliti, dan waspada. Yang kedua, muhasabah atau bisa juga disebut evaluasi diri. Dan yang ketiga, rela berkorban. Dan yang keempat, berbuat jujur dalam segi apapun. Dan yang terakhir, tahan uji atau bisa juga disebut dengan cobaan. Baik, materi yang kami sampaikan, saya akan menarik kesimpulan bahwasanya puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan kelamin mulai dari waktu fajar sampai maghrib. Karena kita mencari ridho Allah. Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dari segala sesuatu. Sedangkan dalam istilah agama artinya adalah menahan dari makan, minum, dan hubungan kelamin. Mulai dari waktu fajar sampai maghrib. Karena mencari ridho Allah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih menyampaikan materi pada perkuliahan malam hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya
dipersilakan.